pertama itu dari Dimas. Dia nanya, paket hemat tapi terlihat mewah dan ganteng tuh gimana sih Om? Wah, oke. Buat Dimas, paket hemat tapi terlihat ganteng. Halo teman-teman, balik lagi sama gue Indra Muda di channel Tusruk TV. Buat kalian yang baru aja bergabung, jangan lupa bunyiin lonceng dan subscribe. Itu harus kalian subscribe. Kenapa? Karena kita di sini bukan konten 2 tak aja, tapi kita juga ngejual unit-unit ini khusus 2 tak, dari Ninja sampai ke Vespa sampai ke Kristal, pokoknya semua motor lawas juga ada di sini. Bukan itu aja, ada lagi kita itu ngejual spare part juga teman-teman. Jadi gue berharap dengan konten gue bisa ngebantu kalian yang di luar Pulau Jawa yang kesulitan nyari spare part atau nyari unit bagus. Disinilah tempatnya. Jadi kalian harus bunyiin loncengnya. Gue akan upload setiap hari, sehari bisa 3 kali. Jadi jangan sampai ketinggalan. Buruan, subscribe. Halo teman-teman, balik lagi sama gue Indra Muda di channel Tusruk TV. Kali ini pasti seru banget. Kenapa? Karena ini gue pengen interaksi sama kalian. Tadi itu sekitar jam 3-an, gue bikin story di Instagramnya Roda Tua Garage dan gue ngajak teman-teman untuk tanya jawab. Jadi gue akan jawab di YouTube gue di Tusruk TV. Jadi buat kalian yang belum follow dulu aja. Namanya Roda Tua Garage.tusruk. Nah yang belum subscribe YouTube gue, subscribe dulu karena gue upload setiap hari dan berbeda-beda. Nah jadi kita mau ngobrol-ngobrol santai tentang gak jauh-jauh ya dari 2 tak. Dan gue pengen tahu apa sih yang pengen ditanyakan sama teman-teman. Makanya kalau kalian bertemu sama gue di Instagram, cek history gue, di situ ada Q&A untuk gue jawab di YouTube. Nah sekarang ada kameramen gue, tolong dibacain pertanyaan pertama. Gue ngambil kopi dulu ya. Bacain aja. Ya nih Om, ada beberapa pertanyaan nih dari Instagram nih. Oke. Yang pertama itu dari Dimas. Dia nanya, paket hemat tapi terlihat mewah dan ganteng tuh gimana sih Om? Wah, oke. Buat Dimas, paket hemat tapi terlihat ganteng ya. Itu sebenarnya keinginan semua orang. Serius, kenapa? Karena yang namanya paket head-on atau paket mewah itu udah identik mahal. Karena setahu gua sebagai restorasi dan modifikator, menurut gua seperti RR hitam yang kemarin gue modif itu habis sekitar paling kecil itu 20, lalu naik ke 30 sampai 50 juta. Jadi sebenarnya yang namanya modif head-on pasti mahal. Tapi kalau dibilang nggak nyampe 20 juta Om, apalagi sampai 50 juta. Gue pengen kelihatan head-on, mewah, cakep, motor jadi proper, tapi nggak ngabisin duit banyak. Sekali lagi itu kemauan kita semua dan gue akan sedikit sharing buat kalian. Jawaban itu ada teman-teman. Jadi kalian nggak usah beli Brembo, nggak usah beli part-part yang mahal-mahal yang sekali beli itu langsung budget besar seperti shock of lens. Sekali beli kan 8.500.000. Jadi itu pasti makan anggaran besar. Jadi kalau saran buat gue, motor itu terlihat bagus pertama kali kalian harus ngecat. Ya, harus ngecat. Mungkin ngecat bodi di luar sekitar 2 juta sampai 2.500.000, gua nggak tahu ya, mungkin segituan. Jadi intinya kalian cat dulu motor kalian sebelum dimodif, karena penting penampilan itu dari, kalau misalkan dari orang itu dari wajah, dari muka. Nah, muka dan wajahnya si motor itu adalah cat. Jadi sebelum kalian beli spare part, bagusnya itu motor dicat dulu semua. Setelah sudah dicat, baru kalian mikirin spare part. Spare part yang gue bilang murah dan bisa kalian beli dengan harga hemat tapi bisa ngebentuk motor tuh jadi bagus. Yang pertama kalian itu harus beli pelek ya. Pelek itu penting. Setelah motor sudah bagus, kalian beli pelek minimal pakai VND atau Virosi yang harganya 2.500.000 atau ya sekitar segituan. Lalu dibalut sama ban Pirelli. Nah itu udah bulat, udah ganteng lah menurut gue. Oke, jadi kalian udah bisa hitung. Dan setelah pelek sudah dapet, muka motor sudah bersih, sudah cakep, pelek udah kelihatan, bannya sudah bulat. Satu lagi terakhir ya, karena ini kan paket hemat. Pasang chamber SS Project seperti di belakang, atau terserah kalian mau pakai apa. Tapi kalau di kita pakai SS Project. Lalu beli Course Project di di silencernya. Jadi
Kalau Arrow itu kan harganya 3.350.000. Tapi kalau misalkan low budget, gua rasa kalian pakai Course Project aja cukup. Course Project itu cuma 1.250.000, chamber itu sekitar 800 ribuan, jadi nggak terlalu mahal. Jadi itu buat Dimas, serius lo lakuin apa yang lo bilang tadi. Pengecetan, pelek, ban, knalpot, selesai, motor lo udah pasti ganteng. Oke, apalagi ada lagi nggak? Ada lagi nih Om, yang dari Yudi nih Om. Dia nanya, mending beli bahan atau jadi ya? Kalau buat motor. Gimana? Mending beli. Oke. Jadi kalau orang mau beli motor buat Yudi ya, kalau beli motor itu mendingan beli bahan atau langsung jadi? Oke, sekarang setahu kita tanya dulu buat si Yudi. Bahannya harganya berapa? Untuk Ninja paling murah, nggak bahan pikiran, maksudnya yang kalau bahan pikiran itu rongsok ya, pajak mati, mesin rusak itu rongsok, jadi itu nggak kita masukin bahan. Jadi buat Yudi mungkin gue bikin bahannya itu motornya layak tapi penuh karat, pajak mati, mesin mungkin seher kena dan lain-lain. Pokoknya yang penting motor masih kelihatan bentuk motor. Di Jakarta itu 17 juta dapat untuk Ninja RR. Oke, jadi kita taruh 15 juta sampai 17 juta buat beli bahan. Oke, jadi catet nih. Beli bahan 15 juta sampai 17 juta. Otomatis mesin nggak seger, ya kan? Keluarin kocek duit paling murah. Oke lah, kita budgetin 2 juta untuk servis mesin. Kalau misalkan nggak ganti blok aman, tapi kalau ganti blok 5 juta rupiah. Hitung aja kalau ganti blok segituan, kalau enggak oke lah servis 2 jutaan. Berarti angkanya sudah 19 juta kalau harganya 17 juta itu motor. Oke. Lanjut Yudi, pikirin ngecat. Kalau ngecat bodi doang, rangkanya jelek, peleknya rusuh, arm belakang jelek, sok depan jelek, jangan dicat, percuma. Jadi lo harus hitung full repaint satu motor. Yang setahu gue di Jakarta itu paling murah 4 juta sampai 6 juta 500, tergantung siapa yang ngecat dan pakai bahan cat apa. Itu penting karena kita bisa ngecat harga 3 juta 500 full body, full rangka dan satu motor, tapi kualitas pernisnya itu rendah banget. Jadi tergantung pakai pernis apa. Dicatat ya Yud. Lanjut lagi, detailing. Wah, ini yang habis-habisan. Biasanya kalau beli bahan, figrilnya pecah, fairingnya pecah, baut-bautnya karat, lalu di bagian-bagian kayak lampu sen sama di di spion itu biasanya patah juga, pasti motor itu banyak retak. Jadi kemungkinan lo bisa ngeluarin duit lebih tebal lagi dengan mau nggak mau ini harus diganti bodi. Nah kalau udah ganti bodi menurut gua lo udah over budget dan menurut gua itu nggak worth it. Tapi kalau lo cuma beli bahan, pakai buat brutal. Jadi lo nggak usah restorasi. Gua saranin lo tetap beli bahan karena memang itu kegunaannya untuk kerja. Yang penting motor jalan aman gitu ya. Mungkin menurut gua lo worth it beli bahan dengan modal 2 juta, motor bisa lo betulin mesinnya, lo bikin sehat, terus lo pakai motor apa adanya, karat dan lain-lain, ya itu bisa buat kerja. Gue suruh lo beli itu aja. Tapi kalau lo ada uang minimal 28 juta sampai 30 juta, lo akan mendapatkan motor yang sudah bagus. Kalau saya muter aja dikit bentar. Muter. Seperti ini. Coba kesini sebentar, kesini sini, nggak usah ada guanya. Nah, kayak gini. Ini di angka 28 juta sampai 30 juta, tapi lo udah nggak pusing lagi yang mikirin penampilan. Nah, jadi menurut gue kembali lagi sama Yudi, keuangannya seperti apa. Tapi saran gue kalau emang ada uang dan untuk dipakai sunmori, dipakai buat nongkrong, menurut gue lo mendingan keluarin duit sekali tapi lo nggak pusing dibandingkan lo beli bahan, masukin ke bengkel, udah lo masukin ke bengkel ternyata bengkelnya gak sesuai harapan lo. Menurut gue lo 2 kali kejebak. Jadi pikirin lagi buat Yudi. Itu yang bisa gue jabarin. Lo bisa beli langsung jadi dengan harga 30 atau 28, atau lo beli motor setengah jadi. Itu pilihan dari gue buat si Yudi. Oke, ada lagi? Ada lagi nih Om, dari Randy nih, dia nanya estimasi biaya restorasi itu sampai berapa sih Om? Biaya restorasi? Iya.
ngefull apa enggak nih? Ngefull ya? Full. Oke, ngefull. Kalau ngefull berarti wow. Ngefull itu berarti gini teman-teman. Bodinya harus gak patah dulu ya. Kalau patah lu ganti body itu mahal, lu cari aja. Tapi anggaplah body ini bagus ya. Ngecat 5 juta sampai 8 juta tergantung pakai speedseeker, pakai apa namanya, belcot atau apa, itu yang tergantung si bahan catnya sebenarnya kalau ngecat. Oke. Lalu udahlah, taruhlah 5 juta ya, kita pakai yang standar 5 juta full dari arem, shock, rangka, bak mesin, body full satu set sampai pelek. Satu motor 5 juta dengan belcot atau enggak atau apa namanya toglo ya, itu aja dulu 5 juta. Lalu baut-baut dan lain-lain, baut-baut murah lah, gope-gope habis kan, berarti 5,5. Lalu biasanya kalau beli bahan itu tuh spion, sen dan lain-lain tuh habis. Jadi kalau gua langsung mikir cepet aja, biaya restorasi yang bagus itu 10 juta, lo harus punya duit segitu. Karena emang segitu. Lo harus kadang-kadang setelah motor udah bagus semua, ada part yang buluk. Biasanya motor bahan itu spionnya jelek, ininya jelek, speedometernya jelek, bannya juga jelek, peleknya juga jelek. Akhirnya lo akan ngeluarin duit terus, ya paling kecil menurut gua 10 juta. Tapi kalau kita bilang restorasi tipis-tipis, menurut gua dengan restorasi tipis-tipis 3 juta selesai. Cat bodinya, ganti bannya, safety, selesai. Oke, gimana? Ada lagi? Ada lagi nih Om dari Dipta. Ya, Dia nanya knalpot apa sih yang recommended Om? yang recommended. Ya. Oke, kalau menurut gue tergantung dari kegunaannya. Karena kalau gue pakai lokal, gue kan disupport sama SS Project. Ada buat motor gue harian, ada motor balap buat portingan. Itu kita ngeset sendiri. Dan besarnya volume dari leher sampai ke chamber itu juga tergantung setnya kita sendiri dan mesinnya. Kadang-kadang orang motornya standar tapi pakai knalpot yang tostek gitu, yang harganya 7 juta. Menurut gua buat apa gitu ya. Jadi menurut gua untuk kalian yang pakai motor harian, kalau bentuknya original ya pakai knalpot original itu lebih bagus. Tapi kalau lo bosan dengan suara standar, contoh kayak motor yang di depan ini kita pakai DBS, dan DBS biasa dipakai buat kontes-kontes. Ini udah cakep banget. Ini sama chambernya itu cuma 3.800.000. Jadi pilihan di roda tua gear cuma ada 3. Kalau menengahnya itu ada DBS, di atas DBS ada Arrow, di atas Arrow yang harganya 3.350.000 ada Tostek. Tostek itu harganya 6.800.000. Itu di luar dari chamber. Jadi rekomen gua untuk menengah ke atas yang bagus adalah Arrow dengan harga 3.350.000. Chambernya pakai SS Project sekitar 800.000. Tapi untuk menengah ke bawah, misalkan kita mau yang kelihatan karbon cakep tapi murah, Course Project 1.200.000 atau 1.250.000. Itu rekomend dari gua seperti itu. Ada lagi? Gua ambil ngopi ya. Ada lagi nih Om dari Randy. Dia nanya harga 2 tak terendah tapi sudah restorasi itu berapa sih Om? Oke, buat si Randy, motor terendah Harga tapi 2 sudah tak restorasi. terendah tapi sudah restorasi. Terendah ya. Terendah itu restorasi tipis-tipis, harganya 25 juta dapat ya. Tapi di roda tua gear 25 nggak ada. Tapi kalau makan restorasi tipis-tipis ya, baut masih banyak karat, pajak mati, 25 masih dapat. Tapi karena di kita nggak ada pajak mati, nggak ada karat, kita paling murahnya itu 28 juta gitu teman-teman. Oke, paling mahal ya. Paling mahal kita tembus di 120 juta Ninja SS kuning. Oke, ada lagi? Bentar ya, ambil ngopi. Ini dari si Ian, dia nanya perlu nggak motor harian pakai Brembo Om? Buat Ian, perlu nggak motor harian pakai Brembo nih, kayak gini ya? Pakai Brembo. Brembo itu mahal kalau sampai ngeset berapa ya? 10 jutaan lah. 10 juta sampai 11 jutaan gue lupa ya. Pokoknya Brembo ngeset hell aja 1 juta.
depan belakang gue goceng sampai 6.000 ya 10 jutaan lah untuk satu set pengereman ya segituan. Kalau motor kita buat balap kegunaannya oke, itu sah-sah aja. Tapi buat harian ada dua kemungkinan. Satu, kalau lu memang cari penampilan head on buat nongkrong di foto-foto seru cakep gitu ya, gue setuju banget karena penampilan itu nomor satu, pasang Brembo itu perlu. Tapi kalau untuk fungsi dengan motor standar menurut gue bahaya. Kenapa? Kalau lu ngerem pakai Brembo itu dia agak clok gitu, agak ngagetin. Jadi kalau makan lo yang nggak terbiasa dan kaget lagi speed lo ngerem depan itu jok, itu bahaya banget. Jadi kayaknya kalau yang cuma buat gaya-gayaan itu nggak perlu. Tapi kalau emang buat fashion, buat foto-foto, lo bawa motor juga kayak siput pelan, menurut gua boleh. Tapi kalau lo bawanya speeding di sirkuit dan gunakan Brembo, itu aja sih pesan dari gua. Ada lagi nggak? Udah om, itu dulu om. Nggak ada? Nah, Oke. Mudah-mudahan jawaban gua bisa diterima buat kalian. Coba kalian komen di bawah, ada tambahan atau ada yang mau ditanyakan. Gua akan bikin sehari sekali pertanyaan-pertanyaan biar kalian bisa nanya sama gue. Apa yang gue tahu gue jawab, yang gak gue tahu gue tidak jawab. Karena jangan jadi orang so tahu, oke? Itu aja dari gue, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe.